Bayangkan sebuah malam di tahun 1957. Suasana riuh rendah di perguruan Cikini tiba-tiba berubah menjadi neraka yang mencekam. Ledakan granat memecah keheningan, asap tebal menyelimuti area sekolah, dan jeritan anak-anak memenuhi udara yang penuh kepanikan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berbaju putih dengan peci hitam berdiri dengan tenang, meski Malut hanya berjarak beberapa inci darinya. Inilah awal dari sekian banyak upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, yang selalu gagal secara misterius. Apakah ini keberuntungan murni, atau ada kekuatan gelap yang sengaja ingin melenyapkannya dari peta sejarah dunia? Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan tentang proklamasi, tapi kita akan menyelami sisi gelap dan berbahaya dari kehidupan Soekarno. Kita akan mengupas tuntas konspirasi internasional, agen rahasia, hingga pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya yang mencoba menghentikan langkah sang pemimpin besar revolusi. Siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan sejarah yang mendebarkan, karena banyak detail yang mungkin belum pernah kalian dengar di buku sekolah. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir untuk mengetahui fakta mengejutkan di balik hari-hari terakhirnya. Semua bermula dari ramalan lama yang mengatakan bahwa Alak yang lahir saat fajar akan membawa perubahan besar bagi negerinya. Lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo, ia sering sakit-sakitan, hingga namanya harus diganti menjadi Soekarno agar lebih kuat menghadapi takdir. Sejak kecil, aura kepemimpinannya sudah terlihat. Namun tak banyak yang tahu bahwa ia juga telah menjadi target kebencian sejak awal karir politiknya. Di masa muda, ia mulai membangun kekuatan orasi yang mampu menyihir ribuan orang sekaligus, membakar kemarahan para penjajah yang merasa terancam. Inilah benih awal dari semua intrik yang akan menghantuinya sepanjang hidup. Masuk ke era perjuangan, Soekarno berkali-kali masuk keluar penjara dan pengasingan karena dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintah kolonial Belanda. Penjara Bancai dan Sukamiskin menjadi saksi bisu bagaimana ia mencoba dibungkam secara mental dan fisik oleh sistem yang tidak adil. Namun, setiap kali mereka mencoba mematikan langkahnya, dukungan rakyat justru semakin membesar dan tak terbendung. Di balik jeruji besi, ia menyusun pembelaan legendaris Indonesia Menggugat yang mengguncang ruang sidang dan membuat para hakim gemetar. Ini bukan sekedar perlawanan politik. Ini adalah awal dari perang urat syaraf yang akan berlangsung puluhan tahun. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, ancaman terhadap nyawanya tidak lantas berhenti. Justru semakin meningkat dengan skala yang jauh lebih besar. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kemerdekaan Indonesia mulai menyusun rencana-rencana kotor untuk melenyapkan sang presiden. Upaya pembunuhan pertama yang tercatat secara resmi bukan datang dari musuh luar, melainkan dari sisa-sisa kelompok yang tidak puas di dalam negeri. Mereka menggunakan cara-cara teroris, mulai dari penyergapan jalan raya hingga sabotase kendaraan kepresidenan. Namun, Soekarno selalu memiliki cara untuk lolos, seolah-olah maut pun enggan menyentuhnya. Kembali ke tragedi Cikini yang legendaris, peristiwa ini adalah bukti nyata betapa kejamnya upaya untuk menghabisi Soekarno. Saat itu, ia sedang menghadiri perayaan ulang tahun sekolah anak-anaknya ketika granat dilemparkan dari jarak dekat ke arahnya. Ledakan tersebut menewaskan banyak orang di sekitarnya dan melukai puluhan lainnya, termasuk anak-anak sekolah yang tidak berdosa. Bung Karno sendiri selamat tanpa luka serius, namun peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia. Penyelidikan kemudian mengarah pada kelompok radikal yang memiliki koneksi politik tertentu, namun banyak yang percaya ada dalang yang lebih besar. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1960, sebuah peristiwa gila terjadi di atas langit Jakarta yang membuat seluruh dunia terperangah. Seorang pilot angkatan udara bernama Daniel Maucar melakukan pembangkangan dengan menembaki Istana Merdeka menggunakan pesawat tempur MiG-17. Peluru-peluru meriam kaliber besar menghujam atap istana dan menghancurkan ruang makan kepresidenan di mana Soekarno biasanya berada. Untungnya, saat itu Bung Karno sedang memimpin rapat di gedung sebelah, sehingga ia kembali terhindar dari maut yang sangat dekat. Bagaimana mungkin seorang pilot tempur bisa melakukan serangan nekat seperti itu jika tidak ada dukungan dari pihak yang sangat kuat?
Penyelidikan terhadap Mauker mengungkap jaringan konspirasi yang melibatkan ketidakpuasan militer dan campur tangan kepentingan asing yang ingin menggoyang stabilitas Indonesia. Serangan udara ini bukanlah tindakan spontan, melainkan operasi terencana yang memanfaatkan aset militer negara sendiri. Soekarno menyadari bahwa musuh kini tidak hanya berada di luar perbatasan, tapi juga sudah menyusup ke dalam institusinya. Hal ini membuatnya semakin waspada dan mulai membentuk pasukan pengawal khusus yang sangat setia, yaitu Resimen Cakrabihawa. Namun ironisnya, pasukan inilah yang nantinya akan terlibat dalam peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Mari kita bicara tentang upaya pembunuhan di Makassar pada tahun 1962, sebuah insiden yang hampir saja mengakhiri nyawanya di hadapan rakyat. Saat itu, Bung Karno sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara ketika sebuah granat dilemparkan ke arah rombongan mobil kepresidenan. Granat tersebut meledak namun meleset beberapa meter dari mobil sang presiden, mengenai kerumunan rakyat yang sedang menyambutnya. Pelaku segera ditangkap, namun interogasi menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari sel-sel yang bergerak secara rahasia di bawah perintah tertentu. Setiap kegagalan pembunuhan ini justru menambah mitos bahwa Soekarno memiliki kesaktian atau perlindungan gaib. Salah satu upaya paling berani terjadi di momen yang sangat suci, yaitu saat sholat Idul Adha di lapangan rumput Istana Merdeka. Saat ribuan jemaah sedang bersujud, seorang penembak jitu yang berada di tengah barisan melepaskan tembakan ke arah Bung Karno. Anehnya, meskipun jaraknya sangat dekat, peluru tersebut meleset dan justru mengenai orang lain yang berada di dekatnya. Penembak tersebut kemudian mengaku bahwa pandangannya tiba-tiba menjadi kabur dan ia melihat sosok Soekarno menjadi 2 atau 3, sehingga ia bingung harus menembak yang mana. Apakah ini fenomena psikologis akibat tekanan, atau memang ada misteri metafisika yang melindunginya? Namun, ancaman terhadap Soekarno bukan hanya datang dalam bentuk peluru dan granat, melainkan juga melalui operasi intelijen tingkat tinggi. Dokumen-dokumen rahasia yang dideklasifikasi bertahun-tahun kemudian mengungkap bahwa CIA memiliki rencana khusus untuk menyingkirkannya. Badan Intelijen Amerika Serikat tersebut melihat Soekarno sebagai ancaman karena kedekatannya dengan Blok Timur dan ideologi anti-imperialismenya. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari mendanai pemberontakan daerah hingga mencoba merusak reputasi moralnya melalui skandal video palsu. Ini adalah perang kotor yang dimainkan di balik layar panggung politik internasional. Salah satu upaya yang paling konyol namun berbahaya adalah rencana pembuatan film dewasa palsu yang aktornya mirip dengan Soekarno. Tujuannya adalah untuk menghancurkan wibawa sang presiden di mata rakyat Indonesia yang religius dan dunia internasional. Agen-agen asing bekerja keras untuk menemukan aktor yang memiliki kemiripan fisik dan suara. Namun rencana ini gagal total karena tidak ada yang percaya. Rakyat Indonesia terlalu mengenal sosok pemimpin mereka, dan upaya pembunuhan karakter ini justru menjadi bumerang bagi pencetusnya. Soekarno sendiri menanggapi hal ini dengan tertawa sinis, menunjukkan bahwa ia tahu siapa yang sedang bermain api dengannya. Memasuki pertengahan tahun 60-an, suhu politik di Indonesia mencapai titik didih yang sangat berbahaya. Konfrontasi dengan Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PBB membuat Soekarno semakin terisolasi dari dunia barat. Di dalam negeri, ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, PKI, membuat posisi presiden menjadi sangat terjepit di tengah. Isu tentang Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta mulai berhembus kencang di lorong-lorong istana. Banyak yang percaya bahwa upaya untuk melengsarkan Soekarno kini bukan lagi sekedar pembunuhan fisik, tapi penghancuran kekuasaan secara sistematis. Malam tanggal 30 September 1965 menjadi puncak dari segala drama konspirasi yang selama ini membayangi. Penculikan dan pembunuhan para jenderal senior TNI AD menciptakan lubang kekuasaan yang sangat besar dalam semalam. Soekarno menemukan dirinya berada di tengah badai yang tidak bisa lagi ia kendalikan sepenuhnya. Meskipun ia mencoba melakukan rekonsiliasi, arus kemarahan publik dan gerakan militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mulai mengambil alih keadaan. Peristiwa ini sering disebut sebagai silent coup atau kudeta merayap yang perlahan tapi pasti
melucuti otoritas sang pemimpin besar revolusi. Setelah peristiwa 1965, Soekarno secara bertahap dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dokumen ini hingga sekarang masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah crime politik Indonesia, karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Apakah Bung Karno benar-benar memberikan perintah untuk mengambil alih kekuasaan, atau ia dipaksa di bawah ancaman senjata? Banyak saksi mata yang memberikan keterangan berbeda, namun hasilnya jelas, Soeharto bangkit menjadi penguasa baru, sementara Soekarno perlahan-lahan dipinggirkan ke sudut sejarah yang gelap. Tahun-tahun terakhir kehidupan Soekarno adalah periode yang sangat menyedihkan bagi seorang pria yang pernah mengguncang dunia. Ia ditempatkan di bawah tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta, dengan pengawasan yang sangat ketat dari pihak militer. Ia dilarang bertemu dengan rakyatnya, dibatasi komunikasinya dengan keluarga, dan bahkan akses kesehatannya pun sangat dibatasi. Seorang dokter kepresidenan yang setia mencoba memberikan perawatan, namun instruksi dari penguasa baru seringkali menghambat proses pengobatan. Banyak yang menganggap perlakuan ini sebagai bentuk pembunuhan secara perlahan terhadap semangat dan fisik sang proklamator. Kondisi kesehatan Soekarno terus menurun drastis karena penyakit ginjal yang dideritanya tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Di Wisma Yaso, ia seringkali merasa kesepian dan hanya ditemani oleh sedikit orang kepercayaan yang tersisa. Ironisnya, pria yang dulunya bisa mengumpulkan jutaan orang dengan sekali lambaian tangan, kini harus memohon hanya untuk bisa berjalan-jalan di halaman rumahnya sendiri. Kabar burung menyebutkan bahwa ia sering berbicara sendiri atau meratapi nasib bangsa yang sedang berubah haluan. Ini adalah bentuk crime kemanusiaan yang jarang dibahas secara terbuka di masa lalu. Salah satu momen paling memilukan adalah ketika ia tidak diperbolehkan menghadiri acara-acara penting keluarga, termasuk pernikahan beberapa anaknya. Ia benar-benar diisolasi, seolah-olah ia adalah penjahat berbahaya bagi negara yang ia dirikan sendiri. Bahkan di saat-saat terakhirnya, permintaan sederhananya untuk dimakamkan di bawah pohon yang rindang di tanah kelahirannya sempat diperdebatkan oleh otoritas. Tekanan mental yang ia alami di Wisma Yaso diyakini menjadi faktor utama yang mempercepat kematiannya, lebih dari sekadar penyakit fisik yang ia derita. Dunia internasional hanya bisa melihat dari jauh saat sang raksasa sedang dipadamkan. Pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto dalam kondisi yang sangat sederhana. Kematiannya memicu gelombang kesedihan luar biasa di seluruh penjuru Indonesia, meskipun pemerintah saat itu mencoba membatasi publikasi. Rakyat tumpah ruah ke jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang bapak bangsa yang telah membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Meskipun ia meninggal dalam status tahanan, di hati rakyatnya, ia tetaplah presiden yang tak tergantikan. Kematiannya mengakhiri sebuah era, namun memulai sebuah legenda baru yang takkan pernah mati. Hingga hari ini, banyak yang masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua upaya pembunuhan itu? Apakah ada konspirasi besar yang melibatkan intelijen asing yang lebih dalam dari yang kita ketahui? Beberapa peneliti sejarah mulai membuka kembali dokumen-dokumen lama dan menemukan bukti adanya operasi khusus yang dirancang untuk memastikan Soekarno tidak pernah kembali berkuasa. Kematian Bung Karno bukan sekadar peristiwa medis, melainkan sebuah tragedi politik yang direncanakan dengan sangat rapi oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Mari kita telusuri jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Banyak yang percaya bahwa keberhasilan Soekarno lolos dari maut berkali-kali adalah berkat tongkat komando yang selalu ia bawa. Tongkat kayu hitam tersebut dianggap memiliki kekuatan supranatural yang bisa membelokkan peluru dan menjauhkan bahaya. Bung Karno sendiri seringkali hanya tersenyum menanggapi isu tersebut, menyatakan bahwa itu hanyalah aksesori fashion untuk menunjang wibawanya. Namun fakta bahwa penembak jitu di Idul Adha mengalami halusinasi penglihatan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan secara logika. Apakah benar ada energi lain yang melindunginya, atau itu hanya manifestasi dari rasa takut para musuhnya? Selain upaya fisik, Soekarno juga menghadapi serangan melalui jalur diplomatik yang sangat licin. Ia seringkali merasa dijebak dalam pertemuan-pertemuan internasional yang sebenarnya bertujuan untuk melemahkan posisi tawar Indonesia.
Namun, dengan kecerdasannya, ia selalu berhasil membalikkan keadaan dan justru memojokkan negara-negara besar di forum PBB. Keberaniannya meneriakkan "Go to hell with your aid" membuat para pemimpin Barat geram dan semakin bertekad untuk menyingkirkannya. Ini adalah pertarungan antara seorang visioner dari negara berkembang melawan sistem global yang sudah mapan dan dominan. Sejarah true crime ini tidak lengkap tanpa membahas keterlibatan gerakan pemberontakan di dalam negeri yang didanai oleh pihak luar. Pemberontakan PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi diketahui mendapatkan dukungan logistik dan persenjataan dari agen-agen asing untuk menggulingkan pemerintahan pusat. Salah satu pilot asing, Alan Pope, bahkan tertangkap setelah pesawatnya ditembak jatuh saat mencoba mengebom sasaran di Indonesia. Penangkapan Pope menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada negara besar yang secara aktif mencoba membunuh Soekarno dengan cara memicu perang saudara. Ini adalah pengkhianatan di tingkat yang sangat tinggi. Misteri lain yang sering diperbincangkan adalah tentang harta karun Soekarno yang konon digunakan untuk mendanai revolusi. Banyak pemburu harta dan spekulan yang percaya bahwa ia menyembunyikan emas dalam jumlah besar di tempat-tempat rahasia di seluruh Nusantara. Kabar burung ini seringkali digunakan oleh musuh-musuhnya untuk menuduh Soekarno korupsi atau mementingkan kekayaan pribadi. Namun, hingga akhir hayatnya, ia hidup dalam kesederhanaan dan bahkan sepatu yang dipakainya pun sudah usang. Tuduhan harta karun ini kemungkinan besar hanyalah bagian dari propaganda hitam untuk merusak citranya sebagai pemimpin yang merakyat. Kita juga tidak boleh melupakan peran istri-istri Soekarno yang setia mendampinginya di saat-saat tersulit. Fatmawati, Hartini, hingga Ratna Sari Dewi masing-masing memiliki peran unik dalam menjaga semangat sang presiden saat maut mengintai di setiap sudut. Namun, kehidupan pribadi ini juga sering dieksploitasi oleh musuh-musuhnya untuk menciptakan drama dan perpecahan. Di balik gemerlapnya kehidupan istana, terdapat ketakutan yang nyata setiap hari bahwa makanan yang dihidangkan mungkin beracun atau pengawal yang berdiri di pintu mungkin telah berkhianat. Hidup Soekarno adalah sebuah thriller yang nyata. Salah satu teori konspirasi yang paling gelap adalah kemungkinan adanya keterlibatan tenaga medis dalam mempercepat kondisinya saat di Wisma Yaso. Ada laporan yang menyebutkan bahwa obat-obatan yang diberikan kepadanya bukan untuk menyembuhkan, melainkan justru memperparah komplikasi ginjalnya. Apakah benar ada perintah halus untuk membiarkan sang proklamator padam dengan sendirinya agar tidak menimbulkan kegaduhan politik? Hingga kini, catatan medis lengkap Soekarno di tahun-tahun terakhirnya masih sulit diakses dan penuh dengan tanda tanya besar yang menghantui sejarah kedokteran kita. Meskipun jasadnya telah tiada, ideologi dan semangat Soekarno tetap menjadi ancaman bagi rezim berikutnya. Gerakan de-Soekarnoisasi dilakukan secara masif untuk menghapus pengaruhnya dari ingatan kolektif bangsa. Namanya dihilangkan dari buku sejarah, foto-fotonya diturunkan, dan ajaran-ajarannya dilarang untuk didiskusikan secara terbuka. Ini adalah upaya pembunuhan karakter kedua yang dilakukan setelah ia meninggal dunia. Namun, benih yang ia tanam terlalu kuat untuk dicabut, dan seiring berjalannya waktu, kebenaran tentang perjuangan dan penderitaannya mulai muncul kembali ke permukaan. Saat ini, makamnya di Blitar menjadi tempat ziarah bagi jutaan orang yang ingin mencari inspirasi dan kekuatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk melenyapkannya dari sejarah telah gagal total. Kisah hidupnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap menjadi pelajaran berharga tentang integritas, nasionalisme, dan keteguhan hati menghadapi maut. Soekarno bukan hanya seorang presiden, ia adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, baik fisik maupun politik. Tragedi yang ia alami justru mengukuhkan posisinya sebagai martir bagi kemerdekaan Indonesia yang sejati. Menutup kisah ini, kita diingatkan bahwa sejarah seringkali lebih kejam daripada fiksi. Upaya pembunuhan, konspirasi intelijen, hingga isolasi di hari tua adalah harga yang harus dibayar Soekarno untuk mimpinya melihat Indonesia berdiri tegak. Kita belajar bahwa seorang pemimpin besar akan selalu memiliki musuh yang besar pula. Namun, warisan yang ditinggalkan berupa kedaulatan bangsa adalah perisai yang takkan bisa ditembus oleh peluru manapun. Kisah Bung Karno adalah pengingat bahwa meskipun raga bisa dihancurkan, gagasan tentang kemerdekaan akan terus hidup selamanya di hati setiap anak bangsa.
Terima kasih telah menyimak kisah mendalam tentang sisi gelap sejarah Bung Karno ini. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar tentang misteri mana yang paling mengejutkan bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dan sejarah yang belum terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus jaga api semangat kemerdekaan ini tetap menyala.